warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kukulung, moe di dieu. Asep, Ngadengekeun sawara jurang. Asep, Urang kumpul poe ieu keur merenahkeun budaya urang. Saya kira tidak perlu saya berbasa-basi lagi tentang kepada siapa saya yang menghaturkan terima kasih. Saya kira tadi udah panjang lebar disebutkan sama teman-teman terdahulu, sebab kata-kata beliau adalah juga kata-kata saya sekarang ini. Saya menghormati pada semua yang ada di sini. Terima kasih telah datang ke sini dan kita berkumpul untuk tadi itu. Bagaimana kita memerenahkan budaya kita. So, budaya lamun teu dipernahkeun ku urang, kusaha deui. Lamun teu dipernahkeun ku urang, teu jelas budaya urang mereka mana. Teu jelas di mana cicingna budaya urang. Eta meureun nu kudu ku urang dipertanyakeun poe ieu jeung direnungkeun. Bahasa Indonesia ngerti ya, Bang? Aman ya? Oke. Jadi dalam kesempatan ini kembali sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam pantun saya. Bagaimana kita berkumpul di sini dalam rangka untuk merenungkan tentang bagaimana budaya kita ke depan. Dan juga kita juga harus tahu di mana budaya kita hari ini. Itu yang perlu kita pertanyakan. Sebab mungkin juga kita juga nggak tahu, Bapak. Sebenarnya budaya kita hari ini di mana sih? Mau kemana sih? Itu juga hari ini perlu kita perjelas. Apalagi dalam hal ini ada Bapak kita ini yang mungkin juga akan memperjelas kemana budaya kita mesti diarahkan. Sebab tentunya berbicara budaya, ada dua kebudayaan. Dimanapun itu berada, ada kebudayaan yang mengacu kepada nilai-nilai yang positif, tapi juga ada budaya yang mungkin juga mengacu kepada nilai-nilai yang negatif. Zaman jahiliyah itu juga budaya, tapi tentunya kita akan mencatat budaya apakah ini, ya kan? Terus budaya hari ini bagaimana? Itu yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan sampai kita terjerumus kepada budaya yang masa lalu yang mengarah kepada budaya-budaya jahiliyah. Tentunya kita nggak harapkan itu. Setuju nggak, Ibu-ibu? Setuju ya? Karena itu, ayo kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana budaya ke depan akan lebih baik dari hari ini. Dan bagaimana budaya hari ini juga kita tata untuk bisa menjadi lebih baik dari budaya masa lalu. Apalagi masa lalunya masa lalu yang jahiliyah. Itu yang saya kira perlu ada di dalam jiwa kita selaku bangsa Indonesia. Selaku putra-putra negeri ini. Kita harus tetap berpikir bagaimana ke depan bisa lebih baik. Ya. So, sekarang ini Pak, kita kayak ada di persimpangan jalan. Kebudayaan itu bagaikan jalan. Dari dulu sampai sekarang itu ada satu kebudayaan yang kita arungi, di mana kita ada di dalamnya, dan kita semua adalah pelaku kebudayaan yang akan menentukan budaya ini akan kemana. Kita arungi jalan juga akan berbelok ke kiri atau ke kanan, akan lurus. Kita di situ harus memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Apakah jalan itu akan memasukkan kita ke dalam jurang, ya kan? Apakah jalan yang kita arungi itu adalah jalan-jalan yang akan merugikan kita? Itu di dalam masa-masa persimpangan jalan itu kita harus cermat. Aku ini jalan yang aku lakukan ini akan merugikan kita enggak? Akan bermasalah enggak untuk kita di masa depan? Di masa depan. Nah, kita
harus cermat itu, ya kan? Bagaimana untuk mencermati itu? Referensi tentang kebudayaan, kita tahu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk, itu harus menjadi acuan untuk kita melihat hari ini kita berada di mana. Ya. Jadi, ya, kalau kita tidak punya patokan, bisa-bisa kita kembali ke budaya jahiliyah yang dia tidak mau tahu tentang penderitaan orang lain. Ya kan? Yang penting dia happy sendiri sesuai dengan alam pikirannya, sesuai dengan kebenarannya. Tentunya hari ini tidak perlu terjadi. So kalau kita masuk ke budaya jahiliyah, tanda-tanda ke arah sana itu udah ada. Apa itu? Korupsi sekarang nyaris itu membudaya di negeri kita. Betul enggak? Walaupun mungkin itu belum menjadi budaya, nyaris membudaya. Sebab di mana-mana, di pusat, di daerah, sampai ke pelosok, sampai ke desa, korupsi begitu masif gitu ya. Ya kan? Yang ini tanda-tanda bahwasanya kemungkinan kita bisa masuk ke satu budaya yang sebenarnya tidak kita harapkan. Sekarang saya tanya, dulu kita dijajah sama siapa? Sama siapa kita dulu dijajah? Sama Belanda, Portugis, Inggris. Apakah hari ini kita masih dijajah oleh mereka? Hah? Apakah hari ini kita masih dijajah oleh bangsa mereka? Secara fisik mungkin enggak. Justru hari ini yang perlu kita waspadai, jangan-jangan kita dijajah oleh bangsa sendiri. Lewat apa? Lewat korupsi tadi. Penjajahan hari ini adalah, para koruptor itu adalah penjajah negeri. Ya kan? Itulah yang membuat kita tidak susah untuk membangun negeri ini. Itulah yang telah mewarnai kita yang buruk banget. Ya, dengan korupsi itu kita diarahkan kepada suatu nilai-nilai yang sebenarnya enggak seharusnya di negeri kita yang dari dulu kita udah punya akar budaya yang adiluhung. Enggak perlu terjadi itu. Sebab hakikat penjajahan itu adalah ketika satu kelompok manusia atau siapapun itu, atau itu manusia itu sendiri, ketika dia merugikan orang lain, dia adalah penjajah. Dan hari ini penjajah itu adalah koruptor, dan itu jangan sampai terjadi di negeri ini. Hari ini apalagi hari besok. Nah, kalau dia itu adalah penjajah, apa yang mesti kita teriakan? Hanya satu kata, lawan. Lawan penjajah itu. Sebab itu yang akan merugikan kita, yang akan membuat kita terburuk. Baik soal ekonomi, baik soal keamanan, budaya dan lain sebagainya. Dengan korup itu kita tidak bisa mengembangkan kebudayaan kita. Kita tidak bisa membangun ekonomi secara maksimal demi kesejahteraan rakyat. Tidak. Itu tidak akan pernah terjadi ketika tangan-tangan korup masih merajalela di negeri ini. Karena itu, sekali lagi, setuju kalau saya serukan lawan koruptor. Lawan koruptor. Oke. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan buat Bapak. Saya berharap suatu saat kalau Bapak memimpin daerah kami di sini dengan suatu ikhtikad bahwa Bapak juga akan berserta kami memberantas korupsi. Sebab itu adalah penyakit yang memang harus kita lawan, harus kita hilangkan. Kalau kita memang ingin maju, kalau budaya kita ingin berkembang dengan nilai-nilai budaya yang adiluhung. So, dengan budaya yang adiluhung itu yang mestinya harus mewarnai, Pak. Mewarnai sektor-sektor termasuk juga politik. Mestinya budaya ini mestinya menunggangi politik.
bagaimana supaya politik kita menjadi politik yang berbudaya luhur gitu. Jangan politik dijadikan hanya sebagai alat kepentingan untuk sekelompok manusia yang kemungkinannya akan merugikan kelompok yang lain. Itu yang mestinya harus tidak terjadi. Pembangunan ini, kita membangun negeri ini, kita membangun jiwa ini, tidak ada lain, kita harus bersama-sama. Dan kebudayaan harus berada paling depan untuk mengontrol dan untuk membawa sektor-sektor yang lain ke suatu nilai-nilai yang lebih baik, nilai-nilai yang lebih bagus, lebih maju, sehingga kita bisa maju bersama. Kita merasakan indah bersama dari negeri ini. Kira-kira mungkin saya tidak perlu terlalu panjang lebar. Saya kira itu cukup. Mudah-mudahan ini akan menjadi pijakan kita. Kita semua pelaku budaya, tidak ada politisi, keamanan dan sebagainya. Itu adalah pelaku budaya. Termasuk juga para aparat dan itu adalah pelaku budaya yang akan mengarahkan kebudayaan itu kemana. Dan kita sebagai masyarakat, kita mengawal bagaimana kebudayaan ini bisa menjadi budaya yang lebih baik dan tercapainya apa yang disebut namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan buat masyarakat Indonesia. So, itu cita-cita kita dari sejak revolusi dicetuskan, Bapak. Untuk itu. Kalau tidak untuk itu, lantas untuk apa kita berevolusi? Ya kan? Untuk apa? Jadi apa kesejahteraan, keadilan, ya, dan kejujuran itu mesti berjalan, mesti berdiri di negeri ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.